Siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah bergabung di seminar nasional daring kita yang bertema Strategi Manajemen Bisnis Kreatif di Era New Normal yang diselenggarakan oleh Prodi Manajemen Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmatnya kita dipertemukan secara virtual dalam acara seminar nasional daring kali ini. Kemudian yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Bapak dan Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, kemudian yang kami hormati juga Dr. Indra Uno, sebagai narasumber kita yang pertama, kemudian yang kedua narasumber kita yang kedua adalah Nur Hayanto SPD MSI, dan yang ketiga adalah Bapak Hasan Ubaidillah SEMM, serta peserta seminar nasional daring yang berbahagia. Baiklah Bapak Ibu dan peserta seminar nasional online, sebelum kita memulai kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Bapak Ibu dan peserta seminar daring nasional ini yang belum dapat bergabung dalam link Zoom, dapat menyaksikan secara live di YouTube kita, Umsida 1912. Kemudian selanjutnya, sebelum dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Ninda Ardiani, selaku dosen manajemen Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, maka saya akan memberikan keterangan bahwa presensi akan dapat diakses di akhir acara seminar nasional ini, yang nantinya bentuknya berupa link. Jadi Bapak dan Ibu serta peserta seminar nasional daring ini bisa mengaksesnya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita, monggo Bu Ninda. Mohon maaf, sebelum kita masuk ke pembacaan materi dari narasumber, akan ada sambutan dari Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial pada Bapak Wisnu Panggastiono SEMSI PhD, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa dapat bertemu walaupun secara daring pada siang hari ini. Saya juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Indra Uno, co-founder dari OKOC Indonesia. Selamat datang Pak Indra Uno. Juga yang berikutnya adalah saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang terhormat Bapak Nur Hayanto dari Deputi Bisnis Area Surabaya, PT Pegadian Persero. Dan yang terakhir saya ucapkan selamat datang pada rekan saya, Bapak Hasan Ubaidillah selaku Direktur DK2A dan juga sekaligus dosen Prodi Manajemen. Selamat siang semuanya. Pada kali ini saya sangat gembira sekali mewakili Pak Rektor yang kebetulan pada siang hari ini beliau sedang ada rapat rutin mendadak sehingga diwakilkan oleh saya untuk mengantar seminar pada kali ini. Seminar di Prodi Manajemen ini tema ataupun topik sangat bagus sekali, di mana temanya adalah strategi manajemen bisnis kreatif di era pandemi ini. Jadi yang kita tahu sendiri bahwa bisnis kreatif saat ini sangat dibutuhkan, di mana kita selaku bangsa Indonesia juga masyarakat dunia pada kali ini tengah menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan, kondisi yang serba
volatility-nya tinggi, kemudian juga berimbas pada hampir seluruh sendi kehidupan di masyarakat. Yaitu berupa pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih terus menghantui kita. Kita tahu bahwa selama hampir 3 atau 4 bulan terakhir kita telah dihadapkan pada situasi ketidakpastian yang tinggi, kemudian juga kita dihadapkan pada suatu bisnis yang sangat kurang menguntungkan, tetapi di mana kalau ada satu sisi tidak menguntungkan, pasti ada sisi lain opportunity yang nanti akan timbul. Nah, kali ini Prodi Manajemen berusaha untuk mendatangkan para pembicara yang sangat kredibel, baik dari Pak Indra Uno, kemudian Pak Nur Hayanto, maupun dari kacamata sisi akademis oleh Pak Ubed, ya, di mana nanti mencoba mengupas kira-kira nanti ada peluang opportunity yang bagus seperti apa yang mampu dimasuki oleh semuanya, baik itu oleh aktivitas akademika, oleh dosen, maupun oleh para pelaku bisnis yang lainnya, di mana pada saat ini apa saja yang peluang-peluang yang mampu dipenuhi ataupun diterobos ataupun kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, saya ucapkan selamat datang semuanya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih pada Ibu Maya selaku moderator, kemudian juga nanti pada teman-teman tim kreatif lainnya, terutama supporting dari Ibu Kaprodi, Bu Dewi Komala, yang pada siang hari ini mampu menyelenggarakan sebuah webinar yang sangat bermanfaat, mudah-mudahan. Demikian dari saya. Kalau ada salah-salah kata pun kurang berkenannya dari situasi kondisi seperti ini, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan atas sambutannya. Selanjutnya kita mulai acara diskusi kita atau penyampaian materi dari 3 narasumber kita. Maka saya serahkan acara ini selanjutnya kepada moderator kita, Bu Ninda Ardiani, SEI, MSEI. Monggo Bu Ninda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbaknya udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, kami dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo mempersembahkan kepada Anda seminar online nasional dengan tema Strategi Manajemen Bisnis Kreatif di Era New Normal. Tadi sebelumnya sudah disebutkan oleh MC bahwa hari ini kita akan memiliki 3 narasumber yang sudah kompeten di bidangnya masing-masing, yaitu ada Bapak Dr. Indra Uno selaku co-founder OKOC, kemudian ada Bapak Nur Hayanto SPD MSI PIA selaku Deputi Bisnis Area Surabaya 2 PT Pegadaian Pesero, dan yang terakhir kita memiliki narasumber yang tidak kalah hebatnya, yaitu Bapak Hasan Ubaidillah selaku dosen FBHIS Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Beliau juga selaku Direktur DK2A Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan salah satu kandidat doktor. Oke, kita berbicara seminar kita hari ini, yaitu menyangkut strategi manajemen bisnis kreatif di era normal. Sudah kita ketahui bahwa industri kreatif di sini adalah salah satu penyumbang PDB Indonesia terbesar selama 3 tahun terakhir. Namun, di awal tahun 2020, Indonesia dan di negara lainnya, kita di sini terdampak adanya pandemi COVID-19 yang dimana salah satu dampak terbesarnya adalah adanya gelombang PHK. Para pekerja yang terkena gelombang PHK tersebut secara mau tidak mau lebih memilih untuk bekerja di rumah. Sehingga industri kreatif di sini secara tidak langsung terdampak adanya COVID ini menjadi lebih banyak industri kreatif yang hadir di tengah-tengah masyarakat saat ini. Oleh karena hal tersebut, kami di sini selaku Prodi Manajemen FBHIS Universitas Muhammadiyah Sidoarjo menyelenggarakan seminar ini ditujukan untuk para peserta agar dapat mengetahui lebih dalam terkait
apa yang terjadi sekarang ini di Indonesia lebih khususnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan persilahkan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. Indra Uno, untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada Bapak Dr. Indra Uno, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Mikrofonnya minta tolong dinyalakan, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Suara saya kedengaran ya, Bu Moderator? Kedengaran, Pak. Oke, baik. Saya langsung mau share screen ya. Oke, sebentar. Share copy. Sebentar, kita cari dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Oke. Selamat datang teman-teman, para mahasiswa, dan para warek, rektor, dekan, dan teman-teman dosen semua. Tentunya hari ini saya berharap dan berdoa kita semuanya dalam kondisi sehat. Saya tahu Sidoarjo itu cuma selemparan batu dari Surabaya, dan Surabaya kayaknya sedang bersaing dengan DKI Jakarta dalam hal pertumbuhan atau penambahan kasus baru COVID-19 ini. Mudah-mudahan teman-teman semua para mahasiswa sehat, dan saya akan share ini. Waktu saya kira-kira berapa lama ya, Bu Moderator? Kurang lebih 25 menit, Pak. 25 menit ya, oke. Mudah-mudahan ini setidaknya akan memicu pola berpikir para mahasiswa dan peserta lainnya, dan juga kita akan bicara mengenai kondisi yang saat ini. Saya akan mulai dengan kondisi sebelum kondisi COVID-19 ini, atau pagebluk ini ya, saya sebutnya pagebluk atau pandemi. Ini sebelumnya kita juga sudah punya bencana, tapi bencananya yang kita tidak sadari. Apa itu bencananya? Terutama untuk anak-anak muda khususnya bencananya. Nah, ini adalah yang saya sebut sebagai bencana yang tidak disadari tapi sudah terjadi bertahun-tahun, bahkan lebih dari 10 tahun. Ya, jadi kalau kita tanya berapa banyak penduduk Indonesia yang menganggur, sebagian atau bahkan hampir sebagian besar penduduk Indonesia nggak tahu angkanya. Kalau disebut itu sekitar 5% penduduk Indonesia menganggur. Tetapi yang disebut sebagai penduduk Indonesia di sini adalah tentunya bukan seluruh penduduk. Ya, nggak fair kalau misalnya yang di atas usia 65 itu disebut sebagai penganggur, atau balita disebut sebagai penganggur. Ini penduduk yang dimaksud adalah penduduk usia produktif.
Nah, usia produktif itu adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Dan saya yakin semua peserta di sini berada dalam konteks itu ya, berada di dalam yang namanya usia produktif. Nah, usia produktif ini kita sebut sebagai angkatan kerja. Jumlahnya di Indonesia itu hampir separuh dari jumlah total populasi. Populasi Indonesia adalah 270 juta, ya 270 juta kira-kira, dan separuhnya nih 130, hampir 138 juta itu yang usia produktif. Berarti Indonesia sudah mempunyai komposisi sedikit lagi bahwa usia produktif itu sudah akan lebih banyak jauh dari yang usia di luar usia produktif, antara 15 sampai 64. Nah, sayangnya dari yang 138 juta orang ini yang bekerja, ini statistik 2020 bulan Februari ya, persis sebelum pandemi atau pagebluk ini masuk ke Indonesia. Yang kerja itu hanya 131 juta. Berarti sisanya 7 juta, hampir 7 juta, itu menganggur. Saya kasih ilustrasi ya, 7 juta itu kalau mereka semua adalah kepala keluarga, berarti penduduk Indonesia yang punya penghasilan minim atau di bawah garis kemiskinan itu 7 kali 4. Ya, 7 kali 4. Karena rata-rata per keluarga itu ada 4 orang. Jadi 7 kali 4, 28 juta orang miskin. Dan kalau kita lihat di Badan Pusat Statistik, angkanya memang sekitar 28 juta. Nah, ini dikali 2 lagi, hampir 60 juta, itu adalah penduduk yang rentan atau hampir miskin. Ya, penghasilannya per bulannya di atas sedikit dari 440.000. 440.000 rupiah itu adalah penghasilan per bulan per keluarga, itu di bawah itu disebut sebagai miskin. Nah, artinya kalau di jumlah hampir 90 juta orang itu miskin dan rentan atau miskin dan hampir miskin. Yaitu itu jumlahnya sangat besar, itu sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia. Indonesia dengan komposisi seperti itu akan sulit ekonominya bisa terus berkembang kalau sepertiga dari penduduknya itu digendong, istilahnya digendong oleh yang 2/3. Nah, kita lihat yang berikutnya. Angka 5% itu sedikit atau besar? Ya, kita lihat perbandingannya di negara ASEAN, Indonesia yang mana nih kira-kira? Indonesia betul yang paling bawah. Secara persentase Indonesia itu lebih kecil dari yang namanya Filipina. Tetapi dari jumlah absolut, total number, itu Indonesia jauh melampaui saudara-saudaranya di Asia Tenggara. Nah, kita bisa argue, bisa saja itu yang menganggur itu adalah yang kurang pendidikannya. Ya, kita lihat sekarang nih, pengangguran adalah terbanyak adalah lulusan statistik mengatakan Februari 2020 SMK ini yang tertinggi. Ya, komposisi pengangguran lulusan SMK. Berikutnya ini sama-sama nih SMA dan D3 dan S1 di urutan berikutnya. Tetapi jangan senang dulu nih teman-teman. Ya, teman-teman mahasiswa ini kita lihat ini kan angka statis. Tetapi kalau kita lihat angka tren itu yang SMK dan SMA trennya menurun. Sementara yang D3 dan S1 trennya meningkat. Ya, tren penganggurannya meningkat. Ya, jadi ini adalah potret kita sekarang ini. Ini juga perlu untuk para
para pengelola sekolah, para dosen, para warek, para dekan, ya, ini angka ini penting sekali. Nah, itu angka barusan kalau kita lihat dari jumlah pemudanya atau usia 17 sampai 24, Indonesia tetap yang urutan teratas. Ya, ini angkanya statistiknya dari 2010. Ya, 2010 kita lihat bahwa Indonesia konsisten istilahnya juara bertahan. Ya, juara bertahan di ASEAN. Total pemuda usia 17 sampai 24 itu lebih dari 1 juta yang menganggur. Yang menganggur. Pemuda termasuk SMK dan seterusnya. Kita lihat pertanyaan ini. Teman-teman masuk UMSIDA itu pasti punya tujuan untuk punya penghasilan setelah kuliah selesai. Betul nggak? Jarang-jarang sih yang jawab bilang saya nggak mau kerja, pokoknya lulus cuma dapat gelar aja. Habis itu saya nggak perlu penghasilan. Ya, jadi pasti ingin punya pekerjaan. Pertanyaannya, apakah gelar sarjana adalah jaminan kerja? Coba jawabannya kepalanya begini, geleng-geleng, atau ngangguk-ngangguk? Oh, banyakan yang geleng-geleng ya. Nggak ada jaminan ternyata gelar sarjana. Coba kita lihat angkanya ya. Angkanya kita lihat. Ya, ini 5 tahun terakhir. Angkanya antara digabung ya, lulusan universitas dan lulusan akademi dan diploma. Kita lihat yang terakhir nih. Teman-teman bisa lihat. Ini saya kasih highlight deh. Oh, sorry. Mohon maaf. Mohon maaf. Oke. Ya. Coba kita lihat. Angkanya kita ganti warnanya dulu. Angkanya adalah nggak kelihatan. Sebentar. Oke. Hampir 900.000 lulusan universitas saat ini ya yang menganggur, lulusan akademisi, diploma, dan universitas. Jadi kalau teman-teman hari ini ibaratnya lulus, berarti harus masuk antrian untuk menunggu pekerjaan. Antriannya kalau katakanlah ini kan 859.000 ya, lulusan yang pendidikan tinggi itu belum kuliah. Nah, berarti kalau ngambil antriannya kita sebut 900.000 ya. 900.001, 900.002, 900.003 dan seterusnya. Ya, kalau di sini ada 200 orang ya berarti 900.200 yang terakhir. Kira-kira nunggu antrian 900.000 itu sebentar apa lama? Nah, pasti lama. Apakah kita ingin menunggu untuk supaya punya penghasilan? Jawabannya pasti tidak. Ya, jawabannya pasti tidak. Nah, pertanyaan buat dekan, para warek, para dosen. Kalau sebuah universitas itu pasti ingin menghasilkan bukan saja sarjana, tapi sarjana yang bekerja atau berpenghasilan. Kira-kira bisa nggak UMSIDA punya target untuk meluluskan zero pengangguran
yang sarjana. Ya, jadi zero pengangguran yang sarjana. Ya, jadi lulusannya nggak boleh ada yang pengangguran. Nah, ini kadang-kadang teman-teman di akademisi itu suka lupa bahwa kalau udah lulus, udah selesai tugasnya. Ternyata kita harus legowo bahwa universitas di Indonesia banyak yang melahirkan bukan hanya lulusan sarjana, tetapi lulusan sarjana yang tidak berpenghasilan. Nah, jadi saya selalu share ini kepada teman-teman pengurus dan pengelola di universitas, pastikan ini menjadi salah satu ukuran kinerja dari universitas tersebut, dalam hal ini Unsida. Nah, lalu bagaimana solusi mengatasi pengangguran pemuda? Kita punya solusi. Kalau di OKOC itu saya sebutnya ada 4 tahapan mengatasi pengangguran. Harus dari semester 2 atau semester 1 sekalipun, itu harus dibuka seluas-luasnya kesempatan untuk pelatihan dan pendampingan usaha. Itu yang pertama, ya. Jadi harus ada di semester awal pelatihan dan pendampingan usaha. Tapi sebelum itu, kita juga bekerja sama dengan para institusi pendidikan untuk melakukan TOT terhadap kurikulum yang kita punya, kewirausahaan. Dan kurikulum ini kita TOT-kan kepada dosen agar dosen-dosen mampu mengampu mata kuliah kewirausahaan ini, dan bukan cuma satu, ada beberapa mata kuliah dalam kurikulum kita di OKOC itu untuk memastikan bahwa orang yang ikut kurikulum tersebut yang tadinya belum punya usaha jadi punya usaha, yang tadinya sudah punya usaha, usahanya naik kelas, ya, tentunya dengan ukuran-ukuran yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kalau sudah dilatih dan didampingi usahanya, dia yang bersangkutan mahasiswa bisa membuka usaha dan mendatangkan penghasilan berapapun itu, ya, berapapun kecilnya, tetapi sudah bisa melakukan usaha dan mendapatkan penghasilan. Nah, kalau seseorang sudah punya penghasilan, di kotak yang ketiga, di tahap yang ketiga, kita sebut dia sudah terhindar dari masuk statistik kategori pengangguran. Ya, kalau sudah punya penghasilan, dia sudah memastikan dirinya bukan termasuk statistik pengangguran. Nah, kita sebut di yang terakhir, yang 4 ini, kita sebut bahwa yang bersangkutan, mahasiswa tersebut, sudah menciptakan 1 lapangan kerja untuk dirinya sendiri. Ya, jadi yang dilakukan di sini adalah mengembalikan kekuatan dan kontrol untuk pekerjaan itu kepada tangan para mahasiswa dengan cara dilatih dan didampingi usahanya. Ya. Dengan begitu, mahasiswa punya power untuk melakukan usaha sendiri. Ya. Power ini yang kita sebut sebagai menciptakan 1 lapangan kerja untuk diri kita sendiri. Bayangkan 900.000 pengangguran bertitel sarjana dan D3 diploma, itu bila mereka diberikan skill, pelatihan, dan pendampingan, itu mereka mampu dengan tangannya sendiri itu menciptakan lapangan kerja minimal untuk dirinya sendiri. Nah, inilah yang kita sebut sebagai wirausaha. Sesederhana itu,
yang kita sebut sebagai wirausaha. Seseorang dengan dua tangannya menghasilkan penghasilan untuk dirinya sendiri, kita sebut sebagai pewirausaha atau wirausaha. Ya. Nah, tapi nggak cukup sampai sana. Kita melakukan, contohnya nih, ilustrasinya berwirausaha, begitu kita dorong, kita latih dan didampingi, katakanlah dia memiliki satu gerai atau satu toko atau satu warung atau satu gerobak. Nah, kalau satu gerobak ini dia mampu menciptakan satu lapangan kerja buat dirinya sendiri karena dia setiap harinya punya penghasilan dan dia mampu melakukannya semuanya sendiri. Mulai dari belanja pagi-pagi sendiri, mulai dari masak sendiri, mulai dari mempersiapkan dagangannya sendiri, mulai dari mendorong gerobaknya sendiri, menghitung keuangannya sendiri. Dan kalau kuliner kalau masih ada sisa gitu sore atau malam, bisa menyantapnya sendiri. Dan bagi-bagi sama tetangga ya. Nah, itu kalau punya satu gerobak. Bayangkan kalau dilatih dan didampingi untuk mengelola usahanya dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah manajemen, ya, manajemen strategi, itu perlahan dapat menyisihkan sisa hasil usaha sehingga cukup untuk membeli gerobak kedua. Pada saat, ya, ilustrasi yang di sebelah kanan, pada saat dia punya 2 gerobak, rasanya kalau belanja sendiri masih bisa, masak sendiri masih bisa, tetapi untuk mendorong 2 gerobak sendirian itu udah hampir tidak mungkin. Ya, berarti pada saat titik itulah, ya, yang bersangkutan itu perlu yang namanya mitra kerja atau karyawan. Dan pada titik itulah kita menyebut yang bersangkutan telah menciptakan bukan satu lapangan kerja buat dirinya sendiri, tetapi lapangan kerja untuk orang lain juga. Nah, ini dengan berkembangnya usaha, dengan pelatihan dan pendampingan, ingat, kuncinya adalah 2 hal tersebut, pelatihan dan pendampingan. Bahkan pendampingan saja itu mampu untuk meningkatkan usaha. Itu 2 sisi mata uang. Tidak bisa hanya memberikan teori aja. Tidak bisa pelatihan atau kelas kewirausahaan hanya bikin bisnis plan aja. Tidak bisa. Hanya bisa kalau ada pendampingan usaha. Pendampingan usaha itu banyak teman-teman komunitas yang sudah melakukannya, banyak inkubasi atau inkubator yang sudah melakukannya. Dan yang terakhir, yang ketiga itu kalau bertumbuh terus, itulah yang kita sebut sebagai kontribusi kepada negara. Yaitu apa? Menurunkan angka pengangguran. Dengan cara menciptakan lapangan kerja bukan saja buat diri sendiri, tetapi buat banyak orang, insya Allah. Nah, saya ingin mengajak teman-teman itu menjadi yang muda dan berwirausaha, ya, menciptakan lapangan kerja. Nggak usah tunggu sampai semester 8, sampai lulus. Dari semester 2 atau semester 1 pun sudah bisa melakukan wirausaha asal gabung dengan komunitas yang ada fasilitas pelatihan dan pendampingan. Dan saya yakin sekarang karena tuntutan dari Dignas, ya, bahwa mata kuliah kewirausahaan itu sudah wajib ada bukan cuma di prodi manajemen, tetapi di seluruh fakultas juga. Nah, saya akan skip ini. Bu moderator, saya masih punya waktu berapa lama ya? Kurang lebih 7 menit lagi, Pak. 7 menit ya? Oke. Nah, ini buat teman-teman yang sudah mulai usaha. Saya yakin ada yang udah jadi reseller.
jadi dropshipper atau usaha-usaha kuliner, ada beberapa. Karena semua yang saya dampingi di Yayasan Min Eruno Foundation itu adalah statusnya mahasiswa. Ya, dan kita sudah lebih dari 10 tahun ada kurikulumnya dan kita juga punya beasiswa. Sayangnya beasiswanya udah tutup sekarang. Ya, jadi kalau yang mau daftar tahun depan dari UMSIDA. Nah, bencana pengangguran ditambah lagi dengan bencana yang namanya pandemi ini atau pagebluk COVID-19 ini. Pengangguran tambah banyak. Yang tadinya 7 juta itu diperkirakan jadi 2 kali lipat, jadi 15 juta. Indonesia dari 100% UMKM, unit bisnisnya, 70% mengalami penurunan omset. Ya, kita lihat transportasi paling besar turunnya 90%. Pedagang kecil dan pedagang besar pun turun di atas 80%. Jadi semua rata. Tetapi kita juga punya yang namanya peluang di IT ya naik, peluang di e-commerce naik, telekomunikasi naik, makanan naik, snack naik, kemudian yang namanya terkait dengan medis dan obat naik, perjamuan naik, ya tekstil tertentu seperti APD itu juga naik. Jadi kita lihat nih statistiknya. Makanan kering sebelah kiri itu naik. Yang merah itu adalah kenaikannya. Kemudian aneka makanan dan bumbu yang di tengah, yang dilingkarin itu naik jauh. Kemudian ada sebelah paling kanan obat dan alat kesehatan itu naik jauh permintaannya. Ya, jadi permintaan produk-produk ini memberikan peluang bagi siapapun yang menjadi pengusaha atau entrepreneur. Ini saya sebut sebagai cakep. Cakep itu cara adaptasi kebiasaan baru berbisnis. Ya, cash flow itu is king. Ya, arus kas is king. Berubah dari yang namanya jualan tatap muka menjadi jualan melalui daring. Rencana harus dirombak total, ya, dan kita harus shifting atau banting setir, minimal di kepalanya banting setir. Kemudian kalau yang punya stok harus meminimalisir stok supaya uangnya nggak mati. Nah, yang sudah kita lakukan sekarang ini, itu yang pertama sekali itu kalau punya usaha itu harus yang namanya bertahan, survive. Ya, fasenya harus survive. Kenapa? Karena kita akan masuk satu fase yang namanya revive atau bangkit lagi. Sebelum kita thrive, ya, thrive atau berkembang lagi. Nah, mati-matian harus lulus yang sebelah kiri, yang survive. Mati-matian. Caranya untuk bisa bertahan itu nanti akan saya sampaikan, tetapi kenapa harus bertahan mati-matian? Karena kalau kita nggak bertahan, itu nggak ada yang dibangkitin, nggak ada yang untuk naik kembali atau revive lagi. Ya, nah caranya harus untuk bisa bertahan, ini yang saya sebut 3 langkah penguatan usaha. Pertama itu singkatannya mantap. Mantap atau makan tabungan. Ya. Jadi income menurun, penghasilan menurun, biaya masih sama, bahkan meningkat. Jadi mau nggak mau yang namanya tabungan harus dikeluarkan. Ya, jadi cash reserve itu harus dikeluarkan. Kalau tabungannya habis atau udah nggak bisa mantap lagi, kita harus melakukan yang kedua, yaitu mindset. Atau makan aset non-produktif, kita jual atau kita likuidasi atau kita gadaikan. Ya. Intinya adalah supaya usahanya bertahan. Kalau mantap udah habis, mindset udah nggak ada, kemudian baru masuk ke
yang terakhir, manja, makan pinjaman dari orang tua, dari keluarga. Ya, karena bank-bank kan nggak ngasih pinjaman sekarang, koperasi juga lagi susah juga. Jadi dari tetangga dan dari kenalan sahabat baik. Ya, 3 hal ini harus dilakukan untuk bertahan. Kalau nggak bisa dan untuk bertahan, akhirnya harus tutup toko. Tutup toko bukan tutup usaha ya. Kenapa tutup toko? Supaya biayanya tidak ada lagi dan nanti pada satu saat kita bisa naik lagi untuk di fase yang berikutnya, revive. Ya, saya nggak akan bahas ini. Ini slide yang terakhir, 2 terakhir. Caranya adalah kita punya yang namanya prinsip 4 as. Kenapa 4 as? Karena semuanya berakhiran dengan kata AS. Ya, atau huruf AS. Pertama adalah kerja keras. Ya, kerja bukan keras lagi, kerja lebih keras. Kenapa? Karena sebelumnya kita udah kerja keras. Begitu dikasih tantangan pagebluk ini, kerjanya harus lebih keras. Dan kerjanya harus lebih cerdas. Gimana caranya? Kita harus bergandengan tangan dengan teman-teman yang lain. Udah bukan masanya lagi berkompetisi. Sekarang adalah masanya berkolaborasi. Ya, jadi itu kerja cerdas. Kerja tuntas. Tidak pernah setengah-setengah. Terus sampai satu siklus habis, walaupun kita jatuh, gagal, kita bangkit lagi. Kerjakan terus sampai tuntas upaya kita. Terakhir, dan ini harusnya saya sebut yang pertama, adalah kerja ikhlas. Semua yang kita lakukan, upaya dan ikhtiar, tapi hasil Allah yang tentukan. Ya, tugas kita hanya berikhtiar. Dan itu adalah dengan kerja ikhlas. Jadi, prinsip 4 as. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Terakhir, teman-teman di sini bisa bertanya langsung ke saya. Kalau nggak cukup di forum ini, setelah ini bisa tanya ke saya, itu nomor telepon ini di screenshot aja boleh. Ya, ini WA saya yang di atas. Dan ada email, ya, dan juga ada Instagram @indrauno. Kenapa saya ingin ajak bersilaturahmi? Karena di dalam silaturahmi ada janji Allah, ada 2 janjinya, umur diperpanjang dan rezeki diperluas. Saya ingin rezeki saya juga diperluas, maka itu saya mau bersilaturahmi dengan teman-teman di UMSIDA. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Coba angkat tangan siapa yang belum follow Instagram saya. Ayo angkat tangan. Wih, banyak juga ya. Oke deh. Follow supaya bisa diupdate dengan info-info terkini mengenai strategi manajemen kreatif dalam masa pagebluk ini. Nah, oke, follow saya ya. Tapi ada yang terakhir nih. Siapa yang mau di follow back? Angkat tangan. Angkat tangan yang mau di follow back. Oke. Mau di follow back? Langsung DM saya, tapi ada passwordnya. Ada kata sandinya ya. Passwordnya adalah, dalam DM-nya, passwordnya adalah UMSIDA. OKOC fallback dong. Saya ulangin lagi, DM-nya, passwordnya. Kalau mau di fallback, UMSIDA, OKOC, fallback dong. Insya Allah saya fallback kalau mendapatkan password tersebut di DM saya habis ini, insya Allah. Saya cukupkan sampai di situ. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Indra Uno. Semoga materi tersebut dapat menjadi inspirasi untuk teman-teman semua di sini, dapat menjadi inspirasi untuk para peserta yang hadir pada seminar kali ini. Dan saya ingatkan lagi, jikalau teman-teman di sini ingin di-follow back oleh Bapak Dr. Indra Uno, silahkan follow Instagram Bapak Dr. Indra Uno di @indrauno. Tapi sebelum memfollow Instagram Bapak Dr. Indra Uno, diwajibkan dulu untuk memfollow Instagram Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Oke. Saya ingatkan lagi kepada teman-teman, kepada peserta yang hadir di forum kali ini dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada pemateri yang dapat disampaikan melalui forum yang ada di chat ataupun di Q&A dan ataupun di live comment yang ada di YouTube. Nanti oleh panitia akan direkap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian di sini saya mau menyampaikan salam saya untuk peserta dari Jogja, dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, kemudian ada juga dari peserta dari Universitas Jabal Ghafur, kemudian ada peserta pula dari Universitas Simalungun, Sumatera Utara, dan juga peserta yang dari Madura. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan, sebelum itu saya ingatkan lagi, terkait absensi teman-teman akan di-share link absensi ketika sesi diskusi. Jadi teman-teman jangan absen melalui forum chat yang ada. Oke. Mempersingkat waktu, saya akan lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Bapak Nurhayanto SPD MSI PIA selaku Deputi Bisnis Area Surabaya 2 PT Pegadaian Persero. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kepada Bapak Nurhayanto, mic-nya bisa dinyalakan terlebih dahulu, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu, mungkin ada narasumber, kemudian seluruh sivitas akademi Unsida yang dirahmati Allah, Mbak Herlinda yang luar biasa, ya. Oke, Mbak, kami dari PT Pegadaian sebagai praktisi ya ekonomi memberikan sedikit ilmu juga yang mungkin ada manfaatnya bagi adik-adik mahasiswa. Bisa saya nah, ini Mbak Erlina, nampak Mbak Erlina, Mbak Ninda? Ya Pak, sudah terlihat Pak. Oke, baik. Saya ada waktu berapa menit? Kurang menit? Lebih waktunya 25 menit Pak. 25 menit, baik, baik. Terima kasih. Adik-adik yang saya cintai, mungkin adik-adik perlu menjawab deh Pegadaian ini apa. Mungkin selama ini Pegadaian identik dengan masyarakat bawah, karena memang kami bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah, terutama menengah ke bawah gitu ya. Nah, kami biar kenalan dulu, biar tambah sayang sama Pegadaian, biar tahu. Kalau nggak salah di pelajaran lembaga selain bank itu ada Pegadaian di sana, salah satunya. Nah, kami lahir itu tahun 1901, jadi 119 tahun yang lalu. Kami sekarang menjadi perusahaan Persero PT, kami BUMN, Badan Usaha Milik Negara, kami plat merah, ya. Kami milik bangsa Indonesia juga. Nah, adik-adik, ini sekedar informasi bahwa kami sudah memberikan kontribusi kepada negara ini dengan 3, sekian triliun ya kontribusinya, dividennya kepada negara. Bahkan kami ada di 7 peringkat dari 10 besar penyumbang dividen yang besar. Ya. Nah, adik-adik, berkenaan dengan ini kayaknya cocok sekali dengan yang disampaikan Pak Indra tadi. Kami ada sebenarnya memberikan manfaat juga kepada mahasiswa ya. Ini ada 3 lini bisnis kami yang utama, yaitu pembiayaan. Tadi Pak Indra sudah menyampaikan ada mantap, manset, manjam, dan sebagainya. Nah,
Kami setiap memberikan pembiayaan ini ada yang bersifat gade. Gade itu kita bawa barang jaminan langsung dapat uang 15 menit cair. Ada yang tidak usah bawa barangnya, cukup BPKB-nya saja untuk usaha-usaha kecil. Kemudian ada yang cukup sertifikat tanahnya saja. Nah, kemudian ada aneka jasa. Aneka jasa ini macam-macam. Kita sudah punya anak perusahaan, penyedia tenaga kerja, kita juga punya hotel, kita juga punya toko emas dan sebagainya. Nah, yang perlu saya sampaikan dan sedikit berbagi ilmu kali ini adalah tentang investasi gaya minimalis. Kalau tadi Pak Indra memberikan banyak sekali pencerahan tentang bagaimana mudah dan berwirausaha. Nah, ini Pegadaian ada di dalamnya, bisa menjadi fasilitasnya. Investasi gaya minimalis. Kami tahu ini Mbak Ninda, anak-anak muda mahasiswa ini ya keuangan ini minimalis. Kalau misalnya pas tanggal tua belum dapat kiriman ya masih menunggu orang tua. Nah, bagaimana? Tapi tetap tidak menggugurkan untuk berinvestasi. Nah, bagaimana meskipun dengan minimalis tapi bisa berinvestasi. Pendekatan yang Pegadaian tawarkan ini ada banyak fitur nanti. Terlebih dahulu saya ingin mengajak teman-teman mahasiswa ini, siapakah yang lebih kaya di antara tiga profesi ini kira-kira? Ada pegawai, ada profesional, ada pengusaha. Pegawai mungkin gajinya sedikit Pak, potongannya banyak, koperasinya banyak misalnya, berarti nggak bisa kaya. Belum tentu, ada pegawai yang sangat kaya. Profesional, sama profesional. Kalau misalnya pasiennya nggak ada Pak, kemudian misalnya notarisnya, kliennya nggak ada Pak, belum tentu juga. Pengusaha, nah, pengusaha mungkin identik dengan banyak bisnis, tapi ternyata ada juga pengusaha yang belum tikar. Nah, artinya adik-adik bahwa kekayaan itu tidak diukur dari berapa penghasilannya. Jadi meskipun adik-adik ini penghasilannya katakanlah ini sekarang ini belum punya, tapi ada penghasilan dikit, nah, itu juga bisa. Nah, kekayaan diukur dari seberapa banyak investasi yang dimiliki. Jadi meskipun sebagai apapun, jika penghasilannya itu besar tapi tidak punya investasi, tidak bisa disimpan, itu sama juga tidak dikatakan orang yang kaya. Nah, bagaimana Pak investasi kok ngomongnya ngelantur-ngelantur kok investasi kami ini mahasiswa kan? Kita kembali kita lihat, ini saya ambil contoh aja teman-teman. Ada beberapa investasi yang kita tahu ya, misalnya properti. Tentu kalau properti ini butuh uang banyak. Saham apalagi. Saham juga kadang itu kalau punya sakit jantungan juga hati-hati. Kemudian tabungan uang ini juga ada bagusnya, tapi seberapa efektifnya nanti kita bedah bersama. Asuransi ya bagus, tapi ini harus juga punya mengharuskan store atau mengharuskan untuk membayar premi keharusan. Nah, kami memilih di antara sekian investasi ini, pendekatan yang paling menurut saya yang paling cocok adalah untuk mahasiswa adalah dengan investasi emas. Nah, bagaimana investasi emas? Kenapa kok harus emas? Ini kalau berhubungan dengan materi Pak Indra Uno tadi, ini adalah masuk di mantap tabungan, ya, manajemen sumber dana atau sumber pendapatan ini dari mantapnya. Nah, adik-adik, coba ilustrasi di bawah ini. Tahun 80 uang 1 juta itu sudah bisa dipakai untuk beli kendaraan bermotor. Uang 1 juta tahun 80. Tetapi sekarang uang 1 juta hanya bisa dipakai untuk beli sepeda ontel. Nah, sepeda ini, sepeda mini. Bahkan sekarang ini sepeda mini atau sepeda yang jago-jago gowes ini, sepedanya tidak lagi seharga 1 juta, tapi bahkan lebih dari
1 juta, bahkan puluhan ratusan juta. Artinya nilai uang semakin hari semakin turun. Ya, adik-adik ini harus dipahami, kalau nilai uang semakin hari semakin turun. 1 juta tahun 80 bisa dipakai untuk beli motor, tapi 1 juta di tahun sekarang hanya bisa dipakai untuk beli sepeda ontel. Ya. Nah, saya kasih ilustrasi lagi. Di zaman Rasulullah, bagi yang Muslim, untuk mendapatkan atau membeli seekor kambing yang siap kurban, itu hanya dibutuhkan 1 koin dinar. 1 koin dinar. Sampai sekarang harga kambing terus melonjak tinggi, berkali-kali lipat naiknya. Tetapi dengan 1 koin dinar tadi, meskipun zaman dulu sampai sekarang 1 koin dinar ini bisa dipakai untuk membeli kambing. Nah, kalau 29 Agustus 2019 yang lalu harga emas masih 700. Nah, 1 koin dinar itu fisiknya kayak uang recehan ratusan 100 rupiah itu, beratnya 4,25 gram, karatnya itu 22 karat. Itu kalau diuangkan di Agustus kemarin, itu sudah mendapat 2.700.000. Artinya, meskipun harga kambing naik berlipat-lipat, tapi sudah bisa terbeli dengan hanya 1 koin dinar. Demikian kemudian seterusnya, di tanggal 8 Juli kemarin, harga emas sudah naik menjadi 876. Sehingga koin dinar tadi sudah dapat diuangkan menjadi 3.400.000. Artinya, kambing seharga 2.700 yang siap kurban sudah bisa terbeli oleh 1 koin dinar, bahkan dapat kembalian, dapat lebih. Nah, sekarang saya kasih contoh yang berhubungan dengan biaya kuliah ini, adik-adik. Kita lihat ini sumber dari OJK. Kenaikan biaya pendidikan per tahun itu 15%. Ya, itu belum termasuk biaya biasa penunjang lainnya. Kita lihat ini, di ITB aja tahun 2018 20 juta. 2023 itu 40-an ini diperkirakan. Bahkan di tahun 2028 itu bisa 80 juta. Nah, ini kenaikan ini seandainya adik-adik mulai sekarang, sejak dini, tidak perlu nunggu semester akhir, kata Pak Indra tadi. Mulai sekarang, nyelengi emas, menabung emas. Kita lihat kenaikan harga emas itu per tahun bisa sampai 240%, 24%. Nah, ini kita lihat di tahun 2001 harga emas masih di bawah 100.000. Sekarang harga emas 800.000 bahkan 900 mendekati. Bisa dimungkinkan setahun kemudian harga emas bisa 1 juta per gram. Nah, sehingga adik-adik, ketika adik-adik sudah saving emas, nanti ketika lulus, mulai sekarang ya, nanti ketika lulus harga pendidikan naik, adik-adik bisa membayarnya dengan hasil tabungan emas itu tadi. Nah, ini ada beberapa kelebihannya. Emas itu adalah uang, tetapi kalau uang bukanlah emas. Karena emas bisa menjadi uang langsung, tetapi kalau uang belum tentu bisa membeli emas saat itu. Ya, karena tadi kita tahu bahwa nilai uang semakin hari semakin turun. Emas membeli masa depan dengan harga sekarang. Jadi sama tadi yang saya ilustrasikan dengan koin dinar membeli kambing, ketika adik-adik membutuhkan biaya pendidikan di akhir lulusan nanti, anggap aja berapa juta, tapi adik-adik mulai nyimpan emas sekarang, meskipun harga pendidikan nanti naik, tapi masih bisa dipenuhi dengan emas. Kemudian emas juga mudah dibawa kemana-mana, tapi ada resikonya. Emas kalau dibawa kemana-mana bisa hilang, bisa dicuri orang. Nah, kemudian emas juga liquid, mudah diperoleh dan dicairkan di mana saja. Nah, bagaimana menabung emas di Pegadaian? Tentu mungkin orang beranggapan bahwa menabung emas di Pegadaian ini mahal, karena emas ini
satu gramnya saja sudah 900-an ya. Di Pegadaian nabung itu minimal hanya 8.000. 8.000. Jadi uang 8.000 dikonversikan jadi emas. Emasnya itu dicatat di dalam buku tabungan kayak gini. Kayak gini ini buku tabungannya. Nah, ini sehingga saldo yang ada di dalam buku tabungan ini bukan lagi berbentuk uang, tapi sudah berbentuk emas. Misalnya ini, saya ilustrasikan. Harga emas pada tanggal 1, 700.000 per gram. Adik-adik hanya punya uang 7.000. Ya, sisanya beli paket telepon misalnya. Uang 7.000 tadi dikonversikan jadi emas. Emasnya dicatat di dalam buku tabungan sehingga ada saldo 0,01 gram. Kenapa? Karena kebetulan harga emas saat itu 700.000 per gram. Demikian seterusnya, tanggal 5 ketika adik-adik itu ada harga emas 610, kok adik-adik hanya ada uang 100.000, nabung dapat 0,20, menambah saldo gram emasnya. Demikian terus ketika kumpul gram emas yang dipunyai di buku tabungan, adik-adik juga mau diapakan tabungan emas ini, mau diambil, mau digadaikan, mau dibuat apa, monggo, lebih enak. Mungkin buat usaha, seperti yang disampaikan Pak Indra tadi, sangat bagus. Tidak usah ribet-ribet ke kanan kiri, cukup menggadaikan misalnya, atau dijual emasnya di tabungan tadi. Misalnya ini, tanggal 15, harga emas 615, saya butuh uang 123. Berarti uang 123 pada hari itu kalau dijual dapat 0,20 sehingga akan mengurangi saldo gram yang ada di buku tabungan adik-adik. Demikian selanjutnya. Enaknya lagi adik-adik kalau sudah punya buku tabungan, punya tabungan emas ini, adik-adik nggak usah perlu datang ke Pegadaian kemana-mana, cukup mungkin kalau di bank itu ada namanya internet banking. Di Pegadaian juga ada namanya Pegadaian Digital Service. Di situ bisa adik-adik misalnya sudah ada saldo gram emasnya, jual atau gade saja. Ada saldo 3 gram, 3 1 gram, 1 gramnya di lock sama Pegadaian, uangnya dicairkan langsung ngeling, transfer ke nomor rekening adik-adik. Ya, itu. Sehingga tidak harus antri, tidak harus datang ke kontak Pegadaian. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi untuk adik-adik, bahkan mungkin hari ini tadi saya sudah, karena saking senangnya ketemu adik-adik, diberi kepercayaan dengan Usida juga, nanti akan ada, saya gratiskan untuk 100 penabung pertama atau 100 peserta yang mau daftar pertama nanti ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah contohnya. Kalau sudah punya tabungan, Pak, misalnya mau diambil dalam bentuk tunai, oke. Digadaikan, oke. Mau diambil dalam bentuk tangan seperti ini, juga boleh. Ini kami butuh waktu untuk mencetak, mungkin seminggu atau 2 minggu. Nah, adik-adik ada beberapa resiko investasi emas di luar. Tentu adik-adik harus hati-hati, ada emas palsu, emas bodong, dan risiko penyimpanan. Untuk itu, alangkah baiknya adik-adik ini punya investasi dalam bentuk emas yang di dalam tabungan, sehingga tidak ada yang mencuri, sehingga tidak ada adanya palsu dan sebagainya. Kami lembaga resmi tentu sangat hati-hati karena ada OJK, ada BPK, ada internal eksternal auditor yang selalu mengawasi kita. Itu adik-adik. Nah, selain itu adik-adik mungkin bagi yang sudah mampu ya, dengan manfaat punya tabungan emas itu bisa dipakai untuk investasi, bisa untuk usaha. Selain itu bisa juga untuk daftar haji. Misalnya kalau sudah terkumpul lebih dari 3,5 gram. 3,5 gram itu kalau diuangkan 2.800.000, itu adik-adik bisa mendapatkan nomor antri haji dari Pegadaian. Jadi ora usah nunggu punya uang 25 juta dulu, baru dapat nomor antri, cukup di Pegadaian 3,5 gram, sudah ada saldonya lebih dari 3,5 gram. 3,5 gram tadi dijadikan agunan, langsung mendapatkan nomor antri haji kalau yang
niat haji. Jadi sehingga mudah, sukses, berwirausaha, dan berhaji. Wah, mantap sekali. Ya, itu kira-kira ini adalah tampilan Pegadaian Digital Service yang ada di Play Store. Nanti akan, kalau ingin lebih banyak, nanti kita bisa tanya jawab. Oke, sementara itu Ibu Ninda, kami sampaikan bahwa karena ini adalah manfaat tabungan emas ini cukup bagus sekali, dan saya merasa terhormat sekali bisa ikut gabung di acara ini. Saya akan gratiskan 100 peserta pertama yang daftar. Karena sudah ada saldo emasnya. Sudah ada saldo emasnya, ini menabung terserah, mau diteruskan monggo, misalnya. Tapi sayang kalau nggak diteruskan, kalau enggak juga nggak apa-apa, tidak diikat oleh berapa harus membayar, tidak diikat kapan harus membayar. Ini namanya murni menabung. Kita tahu manfaatnya demikian besar buat adik-adik persiapan untuk masa depan. Jadi yang muda bisa kaya, bisa wirausaha, bisa berhaji. Itu Mbak Nanda, nanti bisa tanya jawab. Silakan lanjut. Terima kasih penyampaiannya dari Bapak Nur Hayanto dari PT Pegadaian Persero, yaitu yang selaku Deputi Bisnis Area Surabaya 2. Tadi saya sedikit menyinggung kalau misalnya Pak Nur Hayanto akan menggratiskan 100 peserta pertama yang daftar pada tabungan emas. Jadi para peserta di sini jikalau ingin membuka tabungan emas, silahkan menghubungi kontak person yang ada, nanti akan kita hubungkan kepada PT Pegadaian yang bersangkutan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Nur Hayanto atas penyampaian materinya. Terima kasih sudah melengkapi materi dari sebelumnya yang disampaikan oleh Pak Indra Uno. Selanjutnya, saya ingatkan lagi, absensi akan saya share, akan di-share oleh panitia melalui link ketika sesi tanya jawab dan selesai sesi tanya jawab. Dan ketika para peserta yang memiliki pertanyaan kepada para narasumber, silakan bertanya melalui forum chat yang ada atau adanya Q&A, atau bisa juga bertanya melalui live comment yang ada di YouTube. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan kepada pemateri kita yang terakhir, narasumber terakhir, yaitu Bapak Hasan Ubaidillah, selaku dosen FBHIS Umsida. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ninda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ninda, suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Baik, saya minta tolong teman-teman bisa bantu share PowerPoint. Baik, terima kasih sebelumnya. Salam kepada para narasumber, Pak Dr. Indra, Pak Nur Hayanto, luar biasa teman-teman sekalian, sudah bisa memberikan banyak informasi kepada kita, terutama Pak Nur Hayanto tadi. Pegadaian ini pasti banyak ya, teman-teman mahasiswa ini ada juga teman-teman mahasiswa. Halo teman-teman mahasiswa, sehat semua ya? Paling sering ini datang ke Pegadaian. Salam hormat juga untuk seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, terutama teman-teman panitia webinar kali ini luar biasa, sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan apresiasi yang luar biasa untuk teman-teman yang dari kampus lain tadi yang disampaikan oleh Bu Ninda. Ada dari Jogja, ada dari Madura, dan sebagainya. Nah, semoga webinar ini bisa menjadi forum silaturahmi kita dan memperbanyak ilmu kita semua. Baik, teman-teman sekalian, saya ingin mengawali seminar nasional tentang strategi manajemen bisnis di era new normal. Terima kasih teman-teman sudah PPT ini. Teman-teman sekalian, di era pandemi corona ini, saya sering ketemu ya sama teman-teman ya. Saya sering ketemu sama teman-teman, kalau kita di rumah juga gitu, di kampung, di jalan, ketemu dengan teman-teman, kalau diskusi itu mesti pertanyaannya begini, Mas, apa kira-kira kalau di masa pandemi ini, bisnis apa ini yang bisa eksis ini, bisa eksis? Uang sudah habis, kemudian apa kira-kira? Nah, kira-kira ada ide apa kira-kira yang bisa kita pakai untuk
survive di era pandemi ini. Teman-teman sekalian, memang kalau kita lihat di pandemi corona ini, kita ini ada pada situasi yang kita sebut dengan era new normal. Dunia sudah berubah. Dunia sudah berubah. Kalau di dalam perspektif bisnis, ada yang sangat berubah. Yang pertama adalah, coba slide yang berikutnya. Yang pertama itu adalah yang paling banyak berpengaruh di dunia bisnis adalah market behavior, atau bahasa kita adalah perilaku pasar. Perilaku pasar ini yang sekarang paling banyak berubah. Kita tahu kan sekarang kita sudah mulai paling banyak mendengar ada campaign stay at home. Semua orang di rumah. Semua orang di rumah aja, seluruh aktivitas di rumah, dan ini akhirnya merubah perilaku konsumen kita yang biasanya kita bisa sore-sore bisa keluar, bisa ketemu dengan teman, kemudian yang kuliah bisa pagi bisa ketemu dengan teman-teman, kuliah bersama, saling berbagi informasi. Sekarang sudah tidak bisa kita lakukan itu. Kita sekarang kampanyenya stay at home. Nah, karena campaign stay at home ini, maka ini juga merubah perilaku konsumen kita. Karena konsumen kita perilakunya berbeda, maka perilaku pasarnya juga menjadi baru, berubah. Apa? Semua yang awalnya offline sekarang menjadi online. Itu ya. Ini kita coba pahami tentang apa kira-kira yang paling banyak berubah dari sisi bisnis terhadap dampaknya dari pandemi corona ini. Oke, kita kembali lagi. Pasar kita sekarang berubah dari offline menjadi online. Semuanya sekarang ada pada go online. Jangankan yang webinar sekarang. Kalau kita dulu jarang ya, kita seperti sekarang ini webinar, pengajian saja, kajian saja, ini sekarang kita semua sudah online. Nah, pertanyaannya apa hubungannya go online ini dengan bisnis kita? Nah, kalau kita lihat ada dua hal yang sekarang berubah dengan go online ini. Yang pertama adalah channel promosinya juga harus online, channel distribusinya juga harus online. Semuanya kita banyak melakukan promosinya harus semua serba online. Channel distribusinya juga begitu, juga harus online. Pengirimannya sudah pakai ojol dan seterusnya. Nah, dilanjut ke slide yang berikutnya. Nah, ini teman-teman, sebelum kita bicara tentang strategi manajemen bisnis atau pertanyaan teman saya tadi, ide bisnis apa yang bisa eksis di era pandemi corona ini, kita pahami dulu latar belakangnya. Background-nya tadi, yang pertama karena market behavior kita berubah, maka kita jadi berpikir begini, oh gara-gara corona, market behavior kita menjadi berubah. Karena market behavior kita berubah, konsumen kita sekarang di rumah aja, sudah tidak kemana-mana. Karena di rumah aja, maka semuanya kita serba online. Promosi kita online, kemudian sistem distribusinya kita juga online. Fokusnya sekarang adalah online. Karena apa? Karena semuanya adalah stay at home, semua di rumah. Ini background yang harus kita pahami untuk kira-kira ide bisnis apa yang akan kita kembangkan di era pandemi ini. Makanya email, line, WhatsApp, media sosial, semuanya sekarang menjadi memiliki peran penting pada saat pandemi corona ini. Itu yang pertama. Jadi yang berubah adalah market behavior. Ini yang harus kita pahami untuk ide bisnis kita. Yang kedua, apa kira-kira yang berubah dengan pandemi corona ini selain dari market behavior? Silakan slide selanjutnya. Nah, yang kedua, selain market behavior, yang kedua adalah buying power. Bahasa kita itu adalah daya beli. Yang kedua ini yang berpengaruh setelah pandemi ini, setelah market behavior adalah daya beli. Daya beli kita turun. Kenapa? Karena kita semua sekarang ada pada situasi yang ketidakpastian. Kita semua tidak ada yang tahu ini. Corona ini berakhir 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, atau kita tidak ada yang tahu. Kita ada dalam situasi yang ketidakpastian. Kenapa ini berpengaruh pada daya beli, sehingga membuat daya beli turun? Kita lihat, nah, slide selanjutnya.
teman-teman mahasiswa, kita coba flashback ke belakang beberapa materi yang pernah kita sampaikan di kelas dulu mungkin bagi teman-teman mahasiswa sekarang yang menjadi partisipan. Kita kenal apa yang disebut dengan piramida Maslow. Kenapa disebut piramida? Karena bentuknya dari bawah besar sampai ke atas kecil. Yang pertama kita kenal piramida Maslow adalah, yang pertama adalah kebutuhan dasar atau psychological needs. Yang kedua adalah safety needs, kebutuhan akan keamanan. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah social need, atau yang sekarang orang menyebutnya dengan love needs, butuh kebutuhan untuk saling dihargai dan bentuk keakraban bersama-sama secara sosial. Yang berikutnya adalah esteem need atau kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir adalah self actualization. Nah, gitu. Kenapa piramida ini menjadi bentuknya begini? Karena kalau kita kuliah kemarin, kita lihat semakin tinggi, semakin ke atas, harga semakin naik, maka peminatnya juga semakin kecil. Safe itu. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, di masa pandemi ini, piramida Maslow, kebutuhan Maslow ini sekarang coba kita lihat sekarang. Kalau kita ambil yang paling atas misalkan, esteem need, apa ya kira-kira contohnya ya, kebutuhan masyarakat kita. Apa kira-kira? Yang kebutuhan penghargaan. Nah, ini misalkan ibu-ibu atau teman-teman mahasiswa yang putri nih, yang biasanya sering kali ketemu di kuliah, pagi berangkat ketemu teman-teman. Nah, sekarang coba kebutuhan kalau ada yang punya usaha kosmetik misalkan, punya kosmetik. Karena kemarin pada saat masih normal kita sering ke kampus, ketemu, kita beli kosmetik, karena orang kalau pakai kosmetik bisa kelihatan, kalau ketemu orang di luar bisa terlihat lebih cantik, lebih menarik dan seterusnya. Bagi Bapak Ibu atau ibu-ibu yang sudah berkeluarga pasti juga akan begitu, akan dihargai. Oh ya, karena istri saya keluar lebih baik, kepingin dihargai dan sebagainya. Tetapi posisi sekarang, esteem need ini, bisnis-bisnis yang kosmetika, semuanya banyak mengalami penurunan. Kenapa? Semua ada banyak di rumah, jarang ketemu, yang biasanya ketemu di kampus, sekarang tidak menjadi minimal. Kita beli kosmetik yang pada saat waktu normal kemarin itu bisa selesai dalam waktu habis ya, bisa habis dalam waktu 1 bulan, mungkin sekarang bisa lebih dari 1 bulan. Kenapa? Karena jarang keluar dari rumah. Sekarang ada di gedung. Lalu contoh apa lagi yang sekarang? Safe workshop dan sebagainya. Hampir di beberapa tempat bisnis-bisnis yang membuat workshop itu juga menjadi menurun sekarang. Kenapa? Orang sekarang mau mengikuti workshop ya, jangan workshop dulu. Makan saja ini masih belum, sehingga kecuali kalau ada workshop yang tadi yang kita di latar belakang yang pertama bisa kita lakukan melalui online, promosinya online, distribusinya online. Apalagi kalau teman-teman sekarang mahasiswa yang mungkin punya komunitas, bikin workshop, tim workshop, kemudian dipromosikan di YouTube, tetapi sama, tidak berbeda dengan beberapa tim yang bikin workshop dan jauh lebih baik di YouTube, ya teman-teman akan lewat. Maka harus berbeda di tampilan, kemudian promosinya teman-teman dengan teman-teman yang ada yang lain di YouTube. Jadi itu, yang pertama adalah ini piramida Maslow kebutuhannya. Sekarang ini berubah. Sekarang yang terjadi pada masa corona ini, buying kita, coba di slide kedua. Nah, kita sekarang berbalik posisinya. Bukan lagi self actualization yang di atas, tapi sekarang mengarah pada psychological need, kebutuhan dasar yang di atas. Contoh sekarang, mohon maaf, bisnis makanan, snack, karena orang di rumah butuh sehat, makanan-makanan sehat, itu sekarang yang banyak dibutuhkan. Tadi Pak Indra sudah menyampaikan bisnis makanan itu grafiknya menjadi sangat tinggi. Psychological needs
ya, snack, frozen food karena di rumah bersama keluarga dan seterusnya. Ini menjadi lebih banyak. Nah, yang kedua contohnya misalkan apa? Safety net, kesehatan. Ini bisnis kesehatan sekarang menjadi luar biasa. Vitamin, kalau ada yang punya bisnis propolis, ini peminatnya menjadi banyak. Minuman sehat yang bisa mencegah corona, yang bisa kesehatan, ada yang bikin sinom dikemas dan sebagainya. Ini bisnisnya menjadi lebih banyak. Dan contoh lain misalkan social need, bikin beli buku untuk anak, kemudian mainan dan seterusnya, ini jauh lebih dibutuhkan di era corona ini. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, ini sedikit sharing dari saya sebelum kita memulai ide bisnis apa yang bisa eksis di era corona. Kita lihat tadi ada dua hal yang berpengaruh. Yang pertama adalah market behavior kita harus kita pahami, background-nya tadi, bagaimana konsumen kita sekarang perilakunya berubah dan sekarang ada di rumah, maka go online itu menjadi pilihan kita baik dari sisi channel promosinya maupun channel distribusinya. Kemudian kalau kita punya ide bisnis apa yang kita tawarkan, maka yang kedua adalah tadi yang saya sampaikan di corona ini, buying kita, power buying kita berubah. Kebutuhan masyarakat yang awalnya adalah piramida Maslow-nya itu adalah dari bawah ke atas, dengan semua kebutuhannya sekarang berubah seperti yang tampil di. Jadi kalau bisnis sekarang yang paling primadona adalah bisnis-bisnis yang mengarah pada psychological need, safety need. Kalau yang di self actualization, esteem need, coba ditinggalkan dulu, ya mengarah kepada bisnis-bisnis yang safety need, social need dan psikologi. Saya pikir itu apa yang bisa saya sampaikan untuk menambahi tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Indra dan Pak Nur Hayanto. Semoga teman-teman mahasiswa sekarang di masa corona ini yang mau dengan teman-teman mau bergabung, bernetwork untuk bikin bisnis, kita pahami tentang perubahan dampak apa yang berpengaruh dari situasi pandemi corona, baik dari sisi market behavior kita maupun dari power buying kita. Saya pikir itu kita lanjutkan dengan tanya jawab dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyampaian materinya Bapak Hasan Ubaidillah. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di forum kita. Karena waktu kita masih cukup panjang, ada kurang lebih masih 20-30 menit. Di sini saya akan memulai sesi diskusi pertama dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Oke. Pertanyaan pertama untuk Bapak Indra Uno dari Faiz Bahalwan. Faiz di sini bertanya, bagaimana tanggapan Bapak Indra Uno apabila ada lulusan yang memiliki skill tapi tidak mau melamar pekerjaan? Kemudian pertanyaan yang kedua untuk Bapak Indra Uno juga dari Muhammad Ilya Ulumuddin. Dia bertanya, bagaimana efektivitas program prakerja dari pemerintah? Oke. Mungkin 2 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan untuk Bapak Indra Uno untuk menjawab pertanyaan dari peserta yang ada. Cek, bisa dengar? Ya, ya Pak. Oke, yang pertama, kalau punya skill tapi nggak mau ngelamar kerja, sebenarnya sih kan macam-macam tuh skillnya ya. Kalau nggak mau ngelamar kerja, bagus banget tuh. Jadi pengusaha aja langsung. Dan nggak usah nunggu nanti pas lulus. Tadi kan saya udah sampaikan gitu ya. Dari sekarang kita coba aja kecil-kecilan usaha mikro. Usaha mikro itu adalah yang omsetnya sampai dengan 1 juta per harinya ya. 1 juta per harinya. Itu pengusaha mikro. Kalau udah di atas 1 juta omset per harinya rata-rata, itu kita sebut sebagai pengusaha kecil. Nah, pengusaha mikro ini perlu diketahui statistiknya itu ada sekitar 64 juta
unit bisnis mikro ya, di seluruh Indonesia. Dan kalau yang kecil itu sekitar 700 ribuan. Ya, artinya banyak sekali teman-teman yang mulai dari bangku sekolah sekalipun ya, SMA, SMK itu udah berjualan. Ya, jadi berjualan, berdagang itu untuk mengasah skill-nya. Jadi skill untuk usaha itu bukan melulu adalah misalnya contoh ya, kita menjahit gitu ya, jago jahit gitu. Tapi kita nggak ngerti mengelola usaha jahit. Ya, jadi yang sering kali dan ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi approach pemerintah ini kebanyakan sekarang atau dari dulu bahkan itu adalah melatih orang untuk skill tertentu. Contohnya tadi ya, menjahit, dilatih jahit. Jadi ada pelatihan jahit. Misalnya seminggu, 2 minggu, udah jago jahit, di ujungnya akan ada yang namanya program bantuan. Jadi diberikan mesin jahit dan alat-alat jahit yang lainnya. Nah, setelah itu pemerintah akan melatih batch yang berikutnya dan seterusnya. Tetapi orang yang sudah dilatih ini, dia tidak secara terus-menerus didampingi untuk usahanya. Karena yang dilatih adalah melatih skill menjahit, bukan mengelola usaha. Nah, ini seringkali suka dilupakan bahwa ya nanti jalan sendirilah kalau udah bisa jahit gitu, usahanya bisa jalan sendiri. Nggak gitu. Usaha yang mau bertumbuh dan sustainable itu diperlukan pendampingan melekat sampai kapan? Sampai nanti anak cucu turun-temurun itu perlu didampingin terus. Usaha itu senantiasa harus bertahan, bukan cuma bertahan tapi juga berkembang. Ya, jadi kalau misalnya tadi kita balik ke ilustrasi yang jahit tadi, ya kalau misal orang ini tidak didampingi hanya dalam usaha menjahit, dalam kira bantu mesin jahitnya masih ada. Nah, ini kadang-kadang kalau ada kebutuhan misalnya anak sekolah atau ada anggota keluarga yang sakit, itu langsung dicairkan yang bantuan pemerintah tadi. Kenapa? Karena dia dapatnya gratis, hibah. Jadi itu dianggap bukan barang modalnya dia langsung jual. Jadi dia kecilin gitu. Nah, kalau dia udah jual, apa yang terjadi? Balik lagi ke pelatihan awal, pelatihan menjahit. Supaya apa? Dengan harapan dapat lagi pelatihan plus bantuan. Nah, menurut saya ini tidak mendidik orang untuk gigih kuat dan struggle. Yang namanya entrepreneur yang bisa survive di pagebluk ini dan nanti meningkat dan growing gitu ya, berkembang lagi, itu adalah orang-orang yang struggle. Orang-orang yang berjerih payah, istilah saya itu struggle itu bahasa Indonesianya apa ya? Punya daya juang gitu ya. Tapi saya lebih suka kata-kata harus berdarah-darah gitu ya. Nah, pengusaha itu harus merasakan berdarah-darah. Kalau dia belum merasakan berdarah-darah, itu dia nggak akan sekuat temennya yang punya daya juang itu. Jadi pertama, kalau yang tadi skill itu bisa dimanfaatkan buat entrepreneurship. Terus yang kedua, prakerja itu menurut saya kalau sifatnya dana sosial itu oke. Tapi begitu pelatihan nggak bisa berdiri sendiri. Pelatihan harus diikuti dengan yang namanya pendampingan. Ya, jadi pelatihan dan pendampingan itu dua sisi mata uang. Kalau salah satu sisinya nggak ada, uangnya tuh nggak laku istilahnya. Ya, jadi itu adalah tanggapan saya buat dua pertanyaan itu. Terima kasih ya udah nanya. Silakan moderator. Iya. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Bapak Dr. Indra Uno. Semoga penanya tersebut dari Mas Faiz dan Muhammad
Ilya Ulumuddin dapat menerima jawabannya dengan baik dan benar. Oke, kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Pak Nur Hayanto dari PT Pegadaian, ada 2 pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama dari Daniel Richard dan Fitria Rosita. Kedua pertanyaan tersebut menanyakan terkait bagaimana keuntungan investasi emas. Dan apa sih Pak untungnya kita investasi emas di situ? Kemudian pertanyaan dari Ibu Eli, dia menanyakan untuk ke semua pembicara, untuk semua pemateri, bagaimana sih menghindari ancaman pengangguran. Kemudian ya, saya cukupkan dulu pertanyaannya. Kepada Bapak Nur Hayanto, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Daniel Richard dan Ibu Fitria Rosita. Silahkan Pak. Iya Mbak Herlinda. Jadi keuntungan emas, kita berinvestasi emas tadi sudah sempat saya singgung. Yang pertama, emas ini adalah liquid. Meskipun ada inflasi, harga rupiah anjlok turun, ini akan tetap hampir dipastikan stabil, harga emas bahkan cenderung naik. Jadi keuntungannya emasnya ini lebih liquid. Ya. Kalau maaf ini ada sebagian yang punya simpanan uang, ada bagusnya juga. Memang idealnya kalau menyimpan investasi jangan dalam satu keranjang ya. Ada yang berupa uang tunai, ada yang berupa properti, ada yang berupa apalah. Nah, tapi kalau keuntungannya jika dibandingkan dengan uang misalnya, uang ini tambah laut akan turun nilainya. Saya ilustrasikan tadi saat ini uang 10.000 itu parkir saja sudah 5.000, ada yang 5.000. Nah, tetapi tahun yang lalu, tahun-tahun sebelumnya uang 10.000 itu bisa dipakai untuk beli makanan, beli belanja-belanja ibu-ibu. Nah, sekarang uang 10.000 hanya bisa dipakai untuk bayar parkir misalnya. Nah, itu artinya kalau kita bandingkan sama uang dalam investasi lebih menguntungkan emas karena harga emas semakin naik. Keuntungannya lagi, emas ini bisa diuangkan kapan saja. Mau sekarang detik ini pula juga kalau kita butuh uang bisa emas ini dijual. Nah, harganya yang bagus ya, yang maaf ini mungkin ada beberapa pembeli emas mungkin harganya ini harga saat transaksi. Nah, jadi kalau harganya emas naik tentu harganya emas ini harga jual itu akan menaik juga. Kemudian emas ini apalagi kalau dalam bentuk tabungan ini tidak takut dicolong maling gitu. Tidak takut dicolong maling. Jadi kalau dalam bentuk tabungan enak. Ya. Emas ini membeli masa depan dengan harga sekarang ya. Misalnya sekarang saya hanya punya uang 900.000 atau 1 juta, saya belikan emas. Nah, kita adu aja. Kita simpan uang 1 juta sama simpan emas senilai 1 juta. Ketika adik-adik lulus 4 tahun ke depan, uang 1 juta ini untuk membayar wisuda itu mungkin masih nambah banyak. Misalnya wisuda 10 juta misalnya, adik-adik masih harus nambah 9 juta. Tapi kalau simpan emas senilai 1 juta sekarang, 4 tahun ke depan, sekarang harganya 900, bisa-bisa nanti harganya sudah 5 juta dapatnya. Sehingga adik-adik mungkin nambah untuk uang wisuda tinggal sedikit lagi. Artinya meskipun harga-harga kebutuhan di luar sana itu naik, ketika kita simpan emas, insya Allah akan mengikuti kenaikan harga itu sehingga bisa terbeli oleh kita. Nah, enaknya lagi mumpung masih muda, biasakan untuk menyimpan emas ini. Apalagi di Pegadaian cuma 8.000 minimal, sehingga mungkin adik-adik ada kelebihan 20.000, 30.000 datanglah di Pegadaian. Nah, tadi ada yang sedikit yang saya lupa Mbak Bu Herlinda, bahwa untuk memenuhi kebutuhan modal usaha misalnya, kebutuhan dalam kondisi yang agak sulit ini, Pegadaian juga memberikan kesempatan pada peminjam yang gadai itu tanpa bunga kalau dana konvensional, itu tanpa biaya, sehingga 1 juta misalnya itu kembali juga 1 juta.
Jadi tidak pakai biaya, tidak pakai bunga. Kalau dalam konvensional, kalau dalam syariah itu ada rahan, ada mukna atau biaya penyimpanan. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya kayaknya mungkin enggak ke saya ini hubungannya, Mbak Linda. Nah, Bapak, mungkin pertanyaan yang ketiga dari Ibu Eli Ya, terkait itu bisa saya lemparkan ke Pak Hasan. Oh, iya, monggo, lanjut. Oke. Ya. Oke. Saya ulang pertanyaan yang ketiga dari Ibu Eli. Tadi beliau bertanya bagaimana sih menghindari ancaman pengangguran. Mungkin ini pertanyaan yang pas untuk bisa dijawab oleh Bapak Hasan Ubaidillah. Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak, silahkan. Pertanyaannya menghindari pengangguran di masa corona seperti sekarang, saya pikir ini menjadi bagian problem kita bersama. Semoga kita bisa segera keluar dari pandemi ini dan kita semua bisa punya kehidupan yang normal lagi, komunikasi kita bisa jalan dan sebagainya. Tadi beberapa poin juga sudah disampaikan oleh Pak Indra tentang bagaimana kita bisa survive dan beberapa ide-ide bisnis yang sekarang bisa kita lakukan adalah bisnis-bisnis yang lebih mengarah pada kebutuhan-kebutuhan dasar yang bisa kita kelola. Tentu dengan ide-ide kreatif yang bisa kita lakukan, tapi sekali lagi tadi yang seperti saya sampaikan bahwa untuk bisa keluar dari pengangguran, kita harus punya ide-ide gagasan dan jangan lupa network. Network ini menjadi penting bahwa di dunia sekarang hampir tidak ada kesuksesan itu yang bisa bergerak sendiri. Maka kita bersama-sama yang punya passion sama-sama bisa berkumpul kemudian menggerakkan bisnis dengan berbasis pada kebutuhan yang sekarang ada pada masa pandemi. Seperti tadi adalah bisnis yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian ada pada bisnis yang mengarah kepada kebutuhan kesehatan. Saya pikir ini peluangnya masih banyak dan semoga ini bisa sedikit. Kalau tadi Pak Indra mengatakan kalau dari sisi pengangguran, potensi saja. Saya tadi agak ngeri juga Pak Indra bilang bahwa di perguruan tinggi dan sebagainya kita sampai angka 900 berapa tadi itu yang menjadi potensi pengangguran. Padahal Indonesia sekarang juga tengah mengalami ada pada tahun bonus demografi di mana umur masuk dunia kerja itu sudah luar biasa. Nah, bisnis kreatif ini menjadi pilihan kita untuk bisa mengurangi pengangguran. Go online itu menjadi sarana kita untuk lebih memicu kita untuk beride kreatif dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang kita punya. Sekali lagi, kreatif dan network adalah salah satu cara untuk kita bisa sedikit keluar dari pengangguran. Saya pikir itu Bu Ninda. Iya. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Bapak Hasan Ubaidillah dan Bapak Nurhayanto. Ini kita masih memiliki banyak pertanyaan. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu ada kurang lebih 2 pertanyaan. Yang pertama dari Fahim Ridho. Dia bertanya bagaimana mengembangkan bisnis di bidang IT, kemudian langkah awal apa aja sih yang harus dilakukan khususnya untuk menumbuhkan kepercayaan. Itu juga sekaligus pertanyaan yang disampaikan oleh Zumratul dari UPN Surabaya. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Bapak Indra Uno dan Bapak Hasan Ubaidillah. Pertanyaannya apa, Mbak? Boleh diulang? Oke. Pertanyaannya gini, Pak. Bagaimana mengembangkan bisnis di bidang IT? Kemudian langkah awal apa yang dapat dilakukan khususnya untuk menumbuhkan kepercayaan? Oke. Tadi Pak Ubaidillah bilang itu bukan potensi pengangguran tuh 900.000 itu real. 900.000 itu pengangguran saat ini, angka sekarang. Jadi pengangguran yang bertitel sarjana dan diploma. Ya, jadi
Kalau di jumlah pengangguran anak muda itu sekitar 17% dari total pengangguran. Jadi itu udah ada kondisinya. Dan ditambah PHK massal sekarang, PHK massal itu diperkirakan awalnya sih 4 jutaan gitu ya PHK massal orang, tapi sekarang udah nambah dari 4 juta, mungkin udah mendekati angka 7 juta. Nah, untuk usaha IT, nomor 1, saya selalu menyampaikan gini, mau apapun usahanya, nomor 1 itu modal terpenting dan terutama itu adalah silaturahmi atau network kalau bahasa bisnisnya. Kita percuma bisa bikin aplikasi tapi nggak bisa jualnya. Ya, jadi nggak tahu mau jual kemana, kenapa? Karena nggak punya network. Jadi banyak sekali pengusaha-pengusaha atau anak-anak muda yang punya startup itu karena emang doyan buka atau bikin, buka startup, udah itu terus bikin, udah itu terus akhirnya startupnya atau aplikasinya nggak bisa dipakai, nggak ada traksi. Kenapa? Karena dia nggak punya network yang untuk memperluas networknya supaya bisa dipakai oleh banyak orang. Nah, jadi saya selalu sampaikan, pengusaha yang sukses itu adalah pengusaha yang bisa membangun network, atau bahasa Islamnya adalah pengusaha yang kualitas silaturahminya itu bagus. Nah, baru yang namanya pengusaha itu bisa grow atau bisa tumbuh ya. Nah, jadi pertama ilmu penting. Udah itu terus yang nomor 2 harus diaplikasikan, betul. Tapi nomor 3 harus mengelilingi diri kita dengan sesama pelaku usaha. Itu kita sebutnya sebagai komunitas. Ya, jadi komunitas atau asosiasi atau organisasi. Yang penting harus berjejaring. Ya, kalau saya selalu menyampaikan analoginya sederhana. Kalau sholat sendirian itu dapat pahalanya 1. Sholat berdua dapat pahalanya berpuluh lipat. Ya, sama dengan usaha juga gitu. Kalau kita sendirian itu kita berdarah-darahnya sendirian. Tapi begitu dua, yang satu jago bikin software, aplikasi. Yang satu jago keuangan. Yang satu lagi jago jualan. Ini udah lengkap gitu. Jadi nggak harus semuanya kita yang melakukan dan nggak mungkin semuanya ahli ya dalam satu orang. Jadi kita harus berjejaring, bergotong royong, dan bersilaturahmi. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Bapak Indra Uno. Menyambung pertanyaan terkait bidang IT, ini ada pertanyaan dari live comment di YouTube. Terkhusus untuk Bapak Hasan Ubaidillah, ada pertanyaan, Pak, bagaimana sih memulai e-commerce itu? Pak Hasan Ubaidillah, silahkan menjawab pertanyaannya. Hampir sama ya. Tadi pertanyaan yang pertama, basisnya adalah IT. Kita sekarang tahu bahwa dunia kita sekarang ada pada dunia yang internet ini menjadi segalanya, internet of thinking. Semua basisnya adalah internet. Dan di masa pandemi sekarang juga internet, digital, online ini menjadi sarana untuk bisa melakukan bisnis. Baik, yang kedua juga begitu, e-commerce menjadi pilihan kita untuk channel promosi, kemudian channel distribusinya juga kita pakai e-commerce. Yang pertama memang harus ilmu yang harus kita punya, kompetensi kita di dunia itu. Tapi ada juga orang-orang yang punya feel di dunia itu, tapi secara keilmuan mereka tidak memiliki. Maka kebutuhannya adalah bernetworking. Bahwa tidak semua itu harus dilakukan sendiri, tidak harus dilakukan sendiri. Passion punya, kemudian networking punya, modal tentu. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa membangun jejaring dengan semua orang. Halo Mbak Ninda, pertanyaannya hampir sama tadi dengan IT. Suara saya bisa didengar ya? Ya, bisa Pak. Ya, di dunia e-commerce. Saya pikir di dunia e-commerce seperti tadi yang saya sampaikan, e-commerce
menjadi kebutuhan yang paling tinggi sekarang di dunia makanan, kemudian di kebutuhan kesehatan. Sekali lagi, ilmu, networking ini menjadi kebutuhan dasar kita. Tidak harus kita lakukan sendiri, teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa startup yang sekarang bergerak hobi di startup. Kalau kita ranking, ada penelitian itu di dunia startup, mana yang paling tinggi antara games, kemudian dari kebutuhan pendidikan yang di e-commerce. Ternyata game sekarang lagi paling tinggi untuk diminati kebutuhannya. Saya pikir ini jadi peluang, sekali lagi, kompetensi dan networking menjadi dasar kita untuk bisa mengembangkan. Begitu Mbak. Bu Ninda, sorry. Iya, terima kasih Bapak Hasan Ubaidillah atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari para peserta. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir, karena waktu kita sudah mau habis, saya akan memberikan satu pertanyaan terakhir untuk Bapak Indra Uno, terkhususkan untuk Bapak Indra Uno. Ada pertanyaan dari Bapak Dr. Budi Priyono, beliau menanyakan, Poltek SIA, dari Poltek STIA LAN Jakarta. Beliau menanyakan mengapa pengangguran SMK lebih tinggi daripada SMA, padahal SMK di sini lebih dipersiapkan untuk bekerja. Oke, silakan Bapak Indra Uno untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Ini saya mohon maaf nih, baru aja saya angkat telepon, jadi nggak dengerin. Pertanyaannya nggak dengerin, sorry. Oke, saya ulang lagi pertanyaannya Pak. Ada pertanyaan dari Bapak Budi Priyono, beliau menanyakan, mengapa sih pengangguran SMK itu lebih tinggi daripada SMA, padahal SMK lebih disiapkan untuk bekerja? Oke, jadi ada beberapa kemungkinan. Satu SMK itu diajarin dengan kurikulum yang benar dan mereka punya skill. Tetapi begitu selesai SMK, tidak ada lapangan kerja yang tersedia, artinya tidak terserap. Satu dan lain hal, misalnya ekonomi Indonesia mengalami perlambatan udah 5 tahun terakhir. Ya, jadi pertumbuhan kita itu segitu-segitu aja. Bayangkan misalnya proyeksi negara itu pertumbuhan 7%, misalnya contoh. Tapi yang terjadi hanya pertumbuhannya 5%. Nah, setiap 1% pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sama dengan penciptaan lapangan kerja 500.000 orang. Ya, jadi kalau Indonesia ekonominya nggak sekencang dengan prediksi, sementara produksi sumber daya manusianya keluar terus, itu nggak bisa diserap. Ya, jadi nggak keserap. Atau ada alternatif kedua, lapangan kerjanya banyak tersedia di mana-mana. Ya, jadi lowongan kerja, permintaan untuk kerja dan seterusnya ya itu tinggi. Tapi yang diajarkan di SMK itu mismatch atau nggak sesuai dengan yang dibutuhkan industri-industri atau pasar di Indonesia. Jadi antara dua itu kemungkinannya. Nah, kalau kita melihat kemungkinan itu bisa diperbaiki, tetapi menurut saya ada jalan pintas. Jalan pintasnya adalah SMK ini bukan hanya diajarkan skills tentang mengelola misalnya permesinan gitu ya, atau pariwisata, itu diajarin gimana caranya mereka untuk mendapatkan skills di kekhususan tersebut. Tetapi mereka juga di-equip atau dilengkapi dengan ilmu pengelolaan usaha atau kewirausahaan. Jadi mereka selesai, terus nggak ada yang menyerap tenaga kerja mereka, mereka mampu karena punya ilmunya untuk menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri. Jadi berusaha langsung. Ya, jadi tanpa kita menunggu solusi yang dua opsi yang tadi ada dua kemungkinan itu,
kita bisa langsung potong jalan pintas, kita langsung lengkapi setiap anak-anak SMK dengan modul-modul kewirausahaan dan dilakukan praktek langsung ya sebelum mereka lulus di kelas 3 sehingga waktu keluar dan tidak terserap mereka langsung bisa membuka usaha sendiri atau sudah membuka usaha dari sebelum mereka lulus sehingga waktu lulus mereka bukan mencari kerja tetapi anak muda yang menjadi bagian dari generasi pencipta lapangan kerja. Ya, jadi saya ngajak nih buat semua teman-teman mahasiswa, ayo kita jadi bagian dari generasi yang menciptakan lapangan kerja, bukan generasi yang mencari kerja. Udah lewat itu. Ya, apalagi kita akan punya bonus demografi di mana yang namanya anak muda itu usia produktif itu jauh lebih besar, tertinggi ya kalau dibanding dengan yang usia non produktif. Semangat. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Bapak Indra Uno. Kita sudah sampai di penghujung acara kita. Saya ingatkan lagi untuk absensi, link absensi sudah di-share oleh panitia di kolom chat. Di situ teman-teman peserta seminar dapat mengklik link yang ada yang sudah disediakan oleh panitia di kolom chat. Oke. Kemudian karena kita sudah di penghujung acara, di sini saya selaku moderator meminta para narasumber untuk melakukan closing statement atas seminar yang terlaksana pada hari ini. Saya persilahkan kepada narasumber kita yang pertama untuk Bapak Indra Uno untuk menyampaikan closing statement-nya, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Nur Hayanto, dan terakhir closing statement akan disampaikan oleh Bapak Hasan Ubaidillah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sebenarnya barusan saya udah nyampein closing statement ya, jadi nggak apa-apa juga. Jadi saya ulangin aja. Jadi saya tambah. 1 untuk pengelola UMSIDA, saya dan para dosen yakinkan siapapun mahasiswa kita itu bukan hanya dia lulus dari kelas kita, pastikan mereka punya penghasilan begitu lulus dari UMSIDA. Kenapa? Itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai pendidik dan pelaku di bidang industri pendidikan ya, universitas itu pastikan bahwa sebelum lulus udah ada terserap ya mahasiswanya terserap. Kalau 6 bulan setelah lulus belum terserap juga, kita jangan tunggu sampai itu. Jadi kita dari awal kita perbaiki yang namanya kurikulum kewirausahaan, udah itu terus kita TOT yang namanya para dosen pengampu kewirausahaan, dan kita udah kerjasama dengan OKOC itu udah kerjasama dan Yayasan Min Eruna Foundation dengan sebagai pilotnya itu adalah UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, dan mereka sudah membuka prodi khusus kewirausahaan di Kota Tasikmalaya. Nah, jadi ini bisa direplikasi di mana aja termasuk di UMSIDA, bukan sesuatu yang baru. Nah, jadi itu buat para pengelola UMSIDA. Nah, buat teman-teman, tadi yang minta fallback udah pada saya fallback loh. Coba cek ya, termasuk Bu Atik, saya udah fallback ya. Jadi ada beberapa lagi request yang belum saya fallback, tapi insya Allah di sini saya fallback semua. Dan ingat, udah nggak zaman kita menjadi generasi pencari kerja. Artinya apa? Begitu lulus, nyiapin kurikulum vitae, udah itu terus ngelamar kiri kanan, udah itu terus udah tahu sekarang lagi masa sulit begini, pasti ngelamar ke 10 tempat, yang nolak ada 15 tempat.
Jadi lebih banyak yang nolaknya daripada yang kita lamarnya. Maka itu kita langsung ciptakan lapangan kerja untuk diri kita sendiri. Ayo gabung ya dengan komunitas usaha. Kalau di Sidoarjo dan di Surabaya, Jawa Timur, kita sudah punya perwakilan komunitas OKOC di sana, atau bisa langsung ke follow Instagramnya @okoc.indonesia, atau bisa langsung daftar di okoc.net. Ya, okoc.net. Terima kasih. Semangat menjadi generasi pencipta lapangan kerja, bukan pencari kerja. Terima kasih. Assalamualaikum. Langsung Mbak Ninda. Mik. Iya, langsung Bapak, silakan. Oke, statement terakhir ini bagi adik-adik yang mendaftar 100 orang pertama mendaftar akan saya gratiskan. Nanti ada link pendaftarannya, mungkin hanya dibutuhkan nama, nomor nomor telepon ibu kandung. Kalau sudah ada yang KTP sama KTP-nya nanti akan dikoordinasi sama teman-teman gantian. Nah, saya ingin menekankan sekali lagi, penekanan masih nyambung dengan Pak Indra tadi. Jadi mudah, punya bekerja, punya penghasilan, dan jangan lupa harus punya simpanan. Nah, kalau punya penghasilan tanpa bisa nyimpen berarti belum bisa bagus. Baik, kurang lebihnya mohon maaf Mbak Linda, kemudian Sivitas Akademi Umsida yang saya hormati. Jika ada kesempatan lain, monggo ajak kami bisa mungkin memberikan sponsor atau apa ya nanti, atau barangkali bila diperlukan nanti kami akan datang ke kampus untuk bisa kerjasama yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pegadaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan yang terakhir, terutama kepada para narasumber. Pertama, saya ucapkan terima kasih sama pemateri karena saya juga di Unida. Kami berharap Pak Indra, Pak Norayanto, semoga kerjasama ini tidak hanya berhenti di seminar ini, tapi ke depan bisa kita berkontribusi bersama-sama. Terima kasih. Yang kedua, untuk teman-teman mahasiswa dan seluruh rekan-rekan sivitas akademika, terutama teman-teman mahasiswa, tetap sehat dan semoga kita selalu diberi kemudahan untuk melewati semua ini. Dan yang terakhir, pandemi corona tidak harus membuat kita menjadi terpuruk, tapi ini menjadi challenge ya, tantangan kita untuk beride. Pesan saya cuma satu, selama tidak dosa, lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber yang sudah hadir dalam seminar kali ini. Saya ingatkan lagi terkait link absensi. Link absensi sudah di-share oleh panitia di kolom chat. Link absensi tersebut dapat diakses maksimal sampai jam 6 sore nanti. Setelah itu peserta tidak dapat mengaksesnya lagi. Kemudian acara kali ini tidak hanya berhenti di sini, tapi kita masih memiliki acara Business Room seri 2 yang akan kami laksanakan pada hari Sabtu yang akan datang dengan narasumber yang tidak akan kalah menarik. Kita memiliki narasumber dari Kementerian Keuangan, kemudian ada co-founder dari Mitra Oil dan Litbang SDM FKUNS, dan kita memiliki Bu Rifda Abdiah selaku Direktur DPSDM Umsida dan sebagai dosen Prodi Manajemen FBHS Umsida. Saya selaku moderator dan panitia di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir dalam seminar kali ini, dan saya juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya perbuat ataupun panitia. Semoga kita masih dapat bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Amin. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, sekian seminar kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.